Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini membahas tentang amal. Amal itu adalah pekerjaan atau kita mendekatkan diri itu atau menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan kita menjalankannya. Jadi ada perlu tindak laku atau gerakan, atau jika dikatakan amal itu adalah pekerjaan atau perlu ada yang kita kerjakan. Di dalam mengerjakan suatu ibadah, kita terkadang dihadapkan oleh pertanyaan, dengan modal apa kita harus bisa menjalankan ibadah itu? Sebenarnya jika kita teliti lebih jauh, memang tidak semua orang itu bisa kita katakan mampu atau tidak mampu. Terkadang dalam suatu pertanyaan pula kita mencari-cari apa penyebabnya. Ternyata setelah kita mengadakan penelitian bahwa waktu yang menimbulkan seseorang itu mampu ataupun tidak mampu. Dan mampu ataupun tidak mampu itu bisa kita kategorikan banyak, bukan hanya dalam hal harta. Kadang gara-gara kesehatan, gara-gara kesibukan, gara-gara sesuatu yang sulit untuk kita tinggalkan karena dipandang waktunya pendek, penting, dan mendesak di dalam suatu waktu tertentu, ya. Misalnya dalam keadaan kita disuruh oleh orang tua dan belum kita kerjakan sholat misalnya. Misalnya lagi pada waktu kita mau berangkat bekerja tetapi belum sempat kita kerjakan sholat, waktu yang datang sudah mendesak, harus kita dahulukan bekerja misalnya. Untuk itu di dalam Islam ada yang mereferensikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap teladannya tidak ingin memberatkan umatnya. Jadi Rasulullah ingin umatnya tidak terbebani akan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Oleh karena itu, di dalam hal itu ada keringanan-keringanan. Baik itu keringanan-keringanan yang dimakfu atau dimaafkan bila tidak dikerjakan sama sekali, ataupun dimakfu dalam keadaan yang bisa digantikan dalam waktu yang lain. Oleh karena itu, di dalam kita beramal ada 4 pegangan tadi, yaitu bil amali wa fikri, ada lagi bil amali wa lisani, bil amali wa qalbi, bil amali wal amali. Jadi ada 4 ya. Jadi perlu pertama-tama di dalam menyimpulkan pelajaran tentang ibadah itu perlu halnya pemikiran, tepatkah waktunya, ya. Misalnya tepatkah tata caranya, tepatkah ya sandangan atau pakaian yang dipakainya, ya begitu ya. Ada tata caranya. Apakah ibadah ini yang mau dilakukan, ya. Misalnya ibadah ini sunnahkah, dilaksanakan sendirian ataukah orang banyak misalnya. Kadang-kadang ada ibadah sunnah yang harus dikerjakan oleh orang banyak. Misalnya apa? Gotong royong. Gotong royong itu ada halnya wajib,
untuk orang yang mempunyai kewajiban. Ada halnya sunnah karena menyontoh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ibadah-ibadah yang sudah terangkum dalam ibadah di dalam buku fikih ya, itu masih luas lagi ternyata. Ada yang pemula misalnya menghadapi kehidupannya yang belum pernah mengamalkan sama sekali. Oleh karena itu dikarangkan buku fikih Islam secara umum dan detail biar bisa dipelajari oleh kalangan pemula. Untuk kalangan para tabi'in atau untuk kalangan para ulama atau tholabah misalnya, berbeda-beda pedomannya. Terkadang-kadang para ulama mengerjakan apa yang mereka inginkan sendiri, sedangkan untuk muridnya diberikan kepada tholabah ilmu yang mampu untuk mereka kerjakan. Memandang umurnya salah satunya, memandang kecakapannya salah satunya, dan memandang apa yang perlu mereka kerjakan untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, perlu kita sadari bahwa menciptakan buku fikih bukan semudah mencatat dan mengcopy paste dari Al-Quran maupun kumpulan sunnah-sunnah yang sudah ada maupun dihafalkan oleh para imam-imam Islam kepada kita dan diwariskan kepada kita dan seraya kita masukkan begitu saja. Terkadang-kadang buku rangkuman fikih itu perlu kita ringkas untuk keperluan masing-masing perorangan, untuk tujuan masing-masing. Contohnya ada murid yang bercita-cita untuk menjadi dokter. Dan di salah satu tempat ada murid yang bercita-cita ingin menjadi guru. Dan di tempat lain ada murid yang bercita-cita menjadi rakyat biasa misalnya. Yang perlu kita sadari bahwa pada ketiga contoh hal tersebut merupakan contoh perbedaan kegiatan sehari-hari pada salah satu dari mereka dan perbedaan cara belajar maupun materi yang akan dipelajarinya nantinya di kemudian hari, serta apa yang menjadi kegemaran mereka di kemudian hari. Makanya itu untuk para ulama maupun kiai memberikan ilmu yang berbeda-beda. Terkadang sering pada prakteknya dikumpulkan pada suatu ruangan yang sudah diatur sendiri-sendiri, ya dipisah-pisahkan. Ini murid yang biasanya nanti mempunyai cita-cita untuk menjadi orang biasa. Yang di sini murid yang mempunyai cita-cita untuk menjadi dokter. Sedangkan sebelah sini lagi di ruangan lain untuk murid yang bercita-cita menjadi guru misalnya. Itu dalam hal ilmu fikih. Dan perlu disadari bahwa ilmu fikih pada dasarnya yaitu ilmu yang memuat tentang tata cara beribadah dan membagi waktu untuk menyempatkan diri menjalankan ibadah. Tapi tidak lupa juga para kiai dan ulama menyatukan pandangan mereka dan memberitahu akan hal itu. Karena perbedaan cita-cita mereka, makanya itu diberikanlah ya perbedaan fikih, karangan fikih mereka dan dasar-dasar yang dipegang oleh mereka agar tidak saling iri dan mengiri. Oleh karena itu, tanggung jawab mereka maupun pekerjaan mereka di samping menjalankan ibadah akan berbeda-beda pula, itu maksudnya.
Oleh karena itu disimpulkan pada kesamaannya yaitu tolabul ilmi. Jadi mencari ilmu, semua itu wajib mencari ilmu. Jika ingin menjadi dokter juga harus wajib mencari ilmu. Jika ingin menjadi orang biasa juga harus wajib mencari ilmu. Jika ingin menjadi seorang guru juga wajib mencari ilmu. Kan begitu pada kesamaannya. Oleh karena itu, tolabul ilmi faridoh. Jadi faridoh itu fardu. Nah, fardu itu artinya wajib, wajib ala kepada kulla muslimin. Jadi untuk keseluruhan muslimin, jadi kaum Islam yang laki-laki wal muslimah, dan untuk kaum perempuan Islam keseluruhan. Jadi tidak memandang orang itu akan mempunyai cita-cita menjadi apa. Jadi oleh karena itu untuk kesemuanya diwajibkan mencari ilmu bagi umat Islam. Sedangkan untuk umat yang lain ini adalah merupakan tanggung jawab mereka juga dan merupakan kebebasan dan rahasia mereka dalam tata caranya menjalankan apa yang mereka yakini maupun mereka pegang untuk hidupnya. Oleh karena itu kita tidak boleh saling mengiri kepada orang yang beragama lain. Itu artinya. Hal ini di dalam fikih juga sudah disebutkan. Makanya itu dalam suatu negara ya. Misalnya di Indonesia sama di Makkah sana ya, di Arabia. Fikihnya berbeda. Disesuaikan dengan tata cara kehidupan di negaranya. Misalnya kalau di Indonesia berpandangan kepada Pancasila misalnya ya. Harus saling menghormati terhadap pemeluk agama lain. Makanya disesuaikan fikihnya itu ya, tidak disamakan di negara Arab, yang mana di negara Arab adalah semua penduduknya beragama Islam, sedangkan di Indonesia tidak semua penduduknya beragama Islam. Itu tujuannya disusunnya tata cara dan keabsahan menjalankan ibadah di dalam suatu ringkasan fikih ya, supaya mudah dikerjakan dan terbiasa menjalankannya sesuai dengan latihan kita di negara Indonesia ini, agar kita bawa hidup di Indonesia ini nyaman ya. Oleh karena itu ya, jika kita pergi ke Makkah maka bersiap-siap belajar ya. Belajar menjalankan ibadah sesuai juga bagaimana dikerjakannya di Makkah. Itu sudah merupakan tujuan dibentuknya buku fikih dan pembagian tolabah di bidang pendidikan dan kajian fikih. Makanya itu di dalam mengarang buku fikih kita harus berpedoman dan mencontoh bagaimana para imamul Islam ya mengarang buku fikih. Makanya ada tamatan ya, tamatan santri ya, santri kajian Islam yang mampu menciptakan ringkasan fikih, meskipun itu untuk kalangan sendiri maupun untuk kalangan daerah ataupun pondok, misalnya pondok tertentu ya, ataupun luas di dalam suatu negara masing-masing. Karena seorang imam di dalam agama Islam dicontohkan Imam Syafi'i, hidupnya tidak hanya di dalam satu negara. Nabi Muhammad juga hidupnya tidak di dalam satu negara. Contohnya, Nabi Muhammad pernah diajak berdagang oleh pamannya ke negeri Paman Sam ya. Selama bertahun-tahun sebelum menjadi Nabi, Nabi Muhammad pernah mempunyai pengalaman berdagang di negeri
Paman Sam contohnya. Jadi bagaimana menyimpulkan tata cara ibadah jika di rumah, di negara kita sendiri, dengan bagaimana caranya jika di negeri Paman Sam, di negara orang lain. Jadi kita harus bisa membedakan tata caranya. Apakah jika di negara lain kita harus sembunyi-sembunyi, di rumah terang-terangan, begitu ya. Perlu difikirkan. Karena pasti akan terjadi perbedaan dari rasa jika kita timbang di dalam hati dalam mengerjakannya itu. Oleh karena itu kita berpedoman pada pendapat thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat ilal lahdi minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita berpedoman bahwa kewajiban mencari ilmu itu wajib dimanapun ya. Sepanjang itu kita sudah dilahirkan oleh ibu kita dan sepanjang kita masih hidup maksudnya. Jadi biarpun di negara lain kita perlu mempelajari. Jadi salah itu bukan merupakan hal yang harus merintangi kita untuk belajar mempelajari teorinya maupun mempraktekkan apa yang sudah kita temukan di dalam menjalankan ibadah. Makanya itu di dalam hal ini ada suatu pedoman itu yang intinya al-insanu makhlul khata' wa nisyan. Di dalam setiap amal ibadah manusia itu terkadang kesalahan maupun kekurangan. Itu kita pandang sebagai hal yang wajar di dalam belajar maupun di dalam hidup sehari-hari, itu maksudnya. Oleh karena itu perlu kita sadari belajar itu perlu, mempraktekkan itu perlu, melihat tempat itu perlu, melihat waktu itu perlu, dan melihat teman yang ada di sekeliling kita itu juga perlu. Dan juga bertukar pengalaman terhadap saudara-saudara kita di rumah. Untuk yang lain itu perlu. Untuk apa? Menambah kekurangan kita dan mengurangi kelebihan jika kita mempunyai hal-hal yang kurang benar, supaya ibadah kita itu tepat dan benar untuk kemudian harinya, dan akan kita langsungkan secara efisien, tidak mengulang-ulang belajar dan mempraktekannya seraya terasa ringan dan nyaman. Dan akhirnya kita mendapat tabungan pahala yang banyak karena kita mengamalkan ibadah itu tidak ragu-ragu dan selalu disiplin pada waktunya. Dan bagaimana amal ibadah yang lain yang mempunyai pahala itu ya, akhirnya bisa kita kerjakan tanpa kesulitan. Dan tentunya apa yang kita kerjakan nanti akan mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa rezeki materi maupun berupa rezeki yang bersifat batiniyah misalnya. Meskipun kita orang kaya, biasanya kita lupa di suatu kita melupakan bagaimana kekayaan kita yang kita miliki ini, karena kita mempunyai pembantu yang banyak sekali ya, mempunyai karyawan yang banyak sekali, akhirnya pasrah begitu saja biasanya karena tidak pernah ada kendala suatu apapun pada karyawan kita dan yang lain. Akhirnya kita terlupakan akan apa yang kita miliki. Oleh karena itu ada perkataan Arab mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi apabila kita sering mengingat dan merasakan di dalam hati, maka kita tidak akan terlupakan. Ya, kelemahan manusia itu bisa menjadi pegangan pada kita bahwa wajar kita lupa, tetapi tidak untuk
selama-lamanya, maksudnya itu. Jadi al-insan itu manusia ini, semua manusia itu makhluk yang mudah lupa dan mudah salah. Makhlul khata' wa nisyan. Tetap perlu kita ingat bahwa apa yang kita miliki terkadang harus kita ingat-ingat lagi, meskipun tidak harus kita sendiri yang mengelolai, begitu maksudnya. Jadi sodako yang paling besar juga di samping materi, yaitu keluasan bekerja kepada karyawan kita, ya, memberikan kemerdekaan kepada mereka, ya, belajar dan ibadah dan memberikan tenaganya kepada apa yang kita miliki. Misalnya murid-murid di pondok yang banyak, mencari murid, mendaftar murid, mengajar murid misalnya, mengelola aset-aset yang sudah kita siapkan di sana, dan biasanya kita tidak tahu menahu awalnya, di tengah-tengahnya maupun di akhirnya tiba-tiba santrinya banyak misalnya. Ya seperti itulah, makanya itu rasa terima kasih dan rasa hormat, serta kadang-kadang jika kita itu dirasani seakan-akan tidak memikirkan, yang memohon maaf yang sebesar-besarnya. Misalnya ada acara besar, ada acara kecil, kita tidak pernah bisa mendatangi acara itu misalnya. Tetapi hak milik itu kan tetap berada pada sanubari kita dengan apa? Dengan ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Jadi dengan mengingat-ingat saja dan dengan merasakan di dalam hati kita. Dan semuanya pasti tahu bahwa itu adalah milik kita dan mereka adalah orang yang bekerja pada suatu tempat yang kita sediakan untuk kehidupan mereka. Itu artinya. Jadi rasa sabar itu milik Allah memang. Tetapi jika kita akan dihidayahkan kepada petunjuk yang mengarah ke kesabaran, maka kita akan pasti dapatkan. Makanya itu kita perlu dan pernah harus ingat bahwa kita harus meminta kepada Allah agar rasa sabar itu selalu diberikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita selamat. Jika Allah melindungi kita dengan haknya, maka kita akan diselamatkan, baik itu di dunia dan di akhirat nantinya. Baik itu di dalam mengarungi kehidupan sehari-hari maupun di dalam merasakan hasil yang kita usahakan selama bertahun-tahun bersabar dan menerima keputusan dari semua karyawan kita yang mengikhlaskan hasil yang mereka bantu usahakan untuk kita nikmati. Itu yang penting, ya. Jadi rasa ikhlas itu nomor satu. Rasa ikhlas itu kita awali dulu membangunnya dengan pikiran. Yang kedua, kita ucapkan, ya, bahwa ini hak milik kita dan untuk kita manfaatkan untuk orang banyak misalnya. Yang ketiga yaitu kita serahkan dengan perasaan dan hati nurani yang baik agar menjadi baik. Yang keempat yaitu kita mengamalkan kehidupan sehari-hari ini sesuai dengan kehidupan orang lain. Kita adalah manusia sama dengan manusia yang dibutuhkan sama. Oleh karena itu, kita juga perlu hidup. Dan orang yang kaya itu, ya, biasanya tidak menggantungkan kepada hak miliknya. Makanya itu dia berusaha dan mempunyai wawasan yang luas. Sekalipun mereka tidak menggantungkan kepada hak miliknya, mereka mempunyai usaha di lain tempat, di lain kesempatan, di lain cara
Mereka mempunyai beribu-ribu cara meraih apa yang ia inginkan. Itu adalah kaya, begitu ya. Jadi kaya itu tidak hanya dari segi uang yang jumlahnya dapat dihitung oleh orang lain, tetapi kaya itu bisa juga kaya yang tidak kelihatan, artinya kaya ilmu ya, kaya yang bersifat wawasan, karena berkali-kali mempraktekkan maupun berkali-kali mempelajari awalnya. Tetapi yang dikumpulkan dalam kehidupan sehari-harinya bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, tetapi banyak sekali hal-hal yang mereka pelajari. Biasanya orang kaya mempunyai kiat-kiat dalam hidupnya, yaitu belajar nomor 1, yang lainnya adalah nomor 2. Itu yang penting. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan ibadah adalah nomor 1, fikih nomor 2 ya. Al-Quran nomor 1 dan fikih nomor 2. Setelah itu apa yang penting? Nahwu, belajar mengartikan ya. Biasanya kalangan orang-orang dulu ya, nahwu itu disorokkan. Cara ngajinya itu seperti ngaji hafalan Al-Quran. Kalau sekarang hanya hafalan saja. Biasanya kalau di pondok tidak, ada nahwu, ada tajwid biasanya. Ada hurufiyah, ada maknawiyah. Biasanya kan begitu ngajinya ya. Waktunya jam maknawiyah, waktunya jam hurufiyah, waktunya jam nadhomiyah, biasanya kan begitu. Waktunya jam nahwu, ya, nahwu. Jadi waktunya sorokan hafalan nahwu, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, misalnya Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Jadi diberikan tugas sama gurunya berapa ayat yang dihafalkan dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia, misalnya begitu, ataupun bahasa Jawa. Tetapi dalam pondok-pondok modern di dunia itu biasanya mereka dipersiapkan untuk menjadi perancang kitab-kitab nantinya ya. Makanya itu mereka diajari mencetak ya, ilmu komputer, percetakan dan sebagainya. Makanya disuruh menghafalkan dalam bahasa negaranya masing-masing, karena nantinya dia mengoreksi kitab dalam bahasa Arab yang artinya dalam suatu negaranya masing-masing. Itu tujuannya. Kalau dirancang dalam bahasa Jawa bagaimana? Di dalam bahasa Jawa juga ada sendiri, yaitu seperti di sastra Jawa, yaitu ada pendidikan murid-murid nahwu sastra Jawa. Jadi masuknya sendiri ya, ada sastra Sunda, Banten dan sebagainya, gitu ya. Jadi untuk itu biasanya agar ya pergi kita luas, biasanya nahwu di dalam pondok pesantren modern itu langsung dikiblatkan kepada bahasa Indonesia, itu tujuannya. Untuk itu sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kebanyakan kata maupun kesalahan yang tidak menjurus kepada tujuan kalian mengambil hikmah pada penyampaian saya pada malam hari ini. Untuk itu di lain waktu mudah-mudahan dapat kita sempurnakan. Makanya itu saya harapkan adanya komentar, like dan subscribe. Meskipun tidak saya balas, akan kami pakai untuk mengembangkan atau menyempurnakan hasil-hasil ceramah ataupun penuturan pengantar-pengantar teori, dalam hal ini komputerisasi ceramah, yaitu metode video learning dan learning, untuk memperbaiki hasil-hasil muatan kalimat-kalimat maupun tujuan tema-tema yang lebih baik.
Akhirnya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.